Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai fikih siyasah dengan tema materi yaitu imamah. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adiza Fitri Akila Amri, NPM 1921030458 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas I, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sebelum memasuki materi yang akan saya bahas, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari fikih siyasah. Fikih sendiri berarti yaitu faham. Faham yang dimaksud di sini adalah karena adanya dalil-dalil yang mendasari. Lalu siasat sendiri adalah yaitu mengatur. Mengatur dalam hal apa? Mengatur dalam hal ketatanegaraan suatu negara. Jadi, yang dapat saya simpulkan mengenai fikih siyasah adalah suatu dasar atau paham yang mengatur kehidupan masyarakat berupa permasalahan kehidupan dan berpolitik agar menjadi jauh lebih baik. Selanjutnya, memasuki materi yang akan saya bahas yaitu mengenai imamah atau yang biasa kita sebut sebagai imam adalah seorang yang membawa atau menunjukkan kepada bimbingan terhadap kebaikan. Namun, di dalam kepustakaan Islam terdapat dua perbedaan yang mengenai definisi imam. Yang pertama yaitu seorang yang memimpin suatu negara atau memimpin suatu umat dan imam yang mengimami dalam sholat. Definisi ini memiliki istilah-istilahnya. Yang pertama yaitu mengenai imam yang memimpin suatu umat, biasa dikenal dengan istilah al-imamah al-kubro. Untuk yang kedua yaitu al-imamah al-sugro. Terdapat seorang yang berpendapat bahwa definisi imam sama dengan definisi khilafah, yaitu Yusuf Musa menyitir pendapat Ibnu Khaldun mengenai definisi ini, yaitu al-khilafah membawa atau memimpin masyarakat sesuai dengan agama dalam memenuhi kemaslahatan akhirat dan dunianya yang menuju ke akhiratannya itu. Definisi lain yang diungkapkan oleh Al-Iji adalah bahwa imam adalah suatu negara besar yang memimpin agama dan dunia. Dari definisi tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi catatan kita. Yang pertama bahwa para ulama dan ahli sunnah menyamakan definisi dari imam dan khilafah. Yang kedua, bahwa para ulama lebih mengutamakan persoalan agama daripada persoalan dunia. Khalifah sendiri di dalam ajaran agama Islam lebih dikenal daripada imam, seperti Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai khalifah, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian terdapat hak-hak dan kewajiban sebagai imam. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hak-hak imam terlebih dahulu. Terdapat dua hak sebagai imam yang dijelaskan oleh Mawardi, yaitu hak untuk dibantu dan hak untuk ditaati. Namun, apabila kita mempelajari sejarah lebih dalam, terdapat hak lain sebagai imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari Baitul Mal untuk memenuhi kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Seperti cerita pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq, diceritakan bahwa 6 bulan setelah ia diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar tetap pergi ke pasar untuk berdagang, dan dari hasil dagangnya ia pergunakan untuk memenuhi kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Namun suatu ketika para sahabat bermusyawarah karena mereka berpikir tidak mungkin seorang khalifah yang sudah memiliki tugas banyak harus bekerja kembali untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Maka dari itu Abu Bakar digaji
sebesar 6.000 dirham selama setahun, dan ada pula riwayat lain yang mengatakan bahwa digaji sebesar 2.000 sampai 2.500 dirham per tahun. Selanjutnya, mengenai kewajiban-kewajiban imam, terdapat 10 kewajiban yang diungkapkan oleh Al-Mawardi, yaitu yang pertama adalah memelihara agama, yang kedua mentahfizkan hukum-hukum, yang ketiga memelihara dan menjaga keamanan, yang keempat menegakkan hukum-hukum Allah, yang kelima menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, yang keenam memerangi orang yang menentang Islam, yang ketujuh memungut fai dan sedekah-sedekah, yang kedelapan menetapkan kadar-kadar tertentu, yang kesembilan menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur, dan yang kesepuluh melaksanakan sendiri tugas-tugasnya. Pendapat lain yang ditambahkan oleh Yusuf Musa mengenai kewajiban imam yaitu menyebarluaskan ilmu-ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat tergantung kepada ilmu-ilmu pengetahuan agama dan ilmu-ilmu keduniawian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.